Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma piti sukang seti vipassanena cetasa. Arya pawedite dhamme sada ramati pandito. Ia yang mengerti Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran yang jernih dan tenang. Orang bijaksana selalu berbahagia dalam Dhamma yang telah dibabarkan oleh para Arya. Ya Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama, selamat pagi, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Ya. Pada kesempatan minggu ini, ya kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Ya, semoga dengan memperingati kemerdekaan ini bangsa kita makin maju, ya, makin berkembang dan makin jaya. Ya, semoga juga kita selalu maju di dalam Dhamma dan mencapai prestasi yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kesempatan pagi hari ini, ya, pesan Dhamma saya yaitu bertemakan Dhamma penuntun kebahagiaan. Ya, jadi dalam kita mempraktekkan kehidupan kita sehari-hari, ya Dhamma inilah yang akan selalu menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Ya tentu ya pada kesempatan pagi hari ini ya pesan Dhamma saya yaitu mengenai pancakanda, ya 5 kelompok kehidupan, ya 5 kelompok kehidupan ini yang dapat kita temui di dalam Vibhanga 1, ya. Di sini kita selalu diingatkan bahwa manusia ini terbentuk dari jasmani dan batin, ya. Jasmani dan batin inilah yang harus selalu kita perhatikan. Karena di dalam batin dan jasmani ini kalau kita tidak memperhatikannya secara terus menerus, di sana akan timbul apa? Keserakahan, kebencian dan kegelapan batin. Sedangkan di dalam tujuan mempraktekkan Buddha Dhamma ini selalu mengingatkan kita untuk selalu mengikis ketiga akar kejahatan ini, ya. Jadi ketiga akar kejahatan ini, ya dalam kehidupan ini, ya apalagi kita sebagai aktivis dalam mempraktekkan Buddha Dhamma, dalam sering mengunjungi wihara, ya harus kita mempraktekkan, ya mempraktekkan Dhamma ini. Karena Dhamma ini yang akan selalu menuntun ke dalam batin kita. Jadi kami hanya sebagai pemesan Dhamma aja. Semua itu kembali ke dalam batin kita masing-masing, ya. Jadi tidak ada penasehat yang baik selain penasehat dalam diri kita melalui pengalaman-pengalaman dalam menjalani kehidupan ini, ya. Karena setiap dari kehidupan ini, ya dari remaja, dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai usia lanjut, semua itu akan berkembang. Semua itu akan mengerti melalui pengalaman-pengalaman. Dengan pengalaman-pengalaman hidup inilah kita akan menjadikan Dhamma ini sebagai penuntun kehidupan kita, ya. Jadi tidak ada jalan lain, ya. Karena Dhamma ini ya semuanya, ya, yaitu kita akan diingatkan 3 cora umum, ya, selalu berubah, tidak memuaskan dan tanpa inti yang kekal. Semuanya itu akan hancur, ya. Karena kita mengetahui ini, lalu kita selalu harus memiliki kewaspadaan, kepedulian, perhatian kembali kepada batin dan jasmani ini. Dengan selalu kembali kepada batin dan jasmani ini, semoga ya cita-cita luhur kita bisa tercapai. Ya, semua itu ya harus apa? Didasari oleh semangat dan perjuangan yang tinggi, ya. Sangat tanpa semangat, tanpa perjuangan tinggi, ya kita akan lebih sulit memahami Dhamma sebenarnya. Karena Dhamma yang sebenarnya itu berada di dalam batin kita sendiri, ya masing-masing. Jadi kelompok kehidupan ini ya harus kita ya
melihat ke dalam batin kita. Tentu kelompok pertama ini selalu mengingatkan kita akan jasmani, ya, materi, yaitu materi yang terdiri dari partikel-partikel kecil. Partikel-partikel inilah sehingga membentuk tubuh kita, jasmani kita, hingga kita memiliki organ-organ yang sempurna. Organ-organ yang sempurna ini yaitu kita memiliki mata, telinga, hidung, lidah, dan sebagainya, tubuh, ya, dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan bahwa kita telah menjadi seorang manusia yang sempurna. Tapi menjadi seorang manusia yang sempurna, memiliki jasmani yang bagus, kita diingatkan akan memiliki kualitas batin yang baik. Kalau batin yang jasmani yang bagus, kalau tidak memiliki kualitas batin yang baik, seseorang itu ya tentu akan memiliki, ya, karakter yang tidak baik. Siapapun di dalam kehidupan manusia ini, selalu manusia ini ingin menjadi seseorang itu menjadi yang baik, menjadi yang terbaik bagi dirinya. Mau menjadi yang terbaik bagi dirinya, yaitu kita selalu diingatkan kembali untuk meningkatkan karakter-karakter baik jasmani, batin menjadi baik. Jadi kedua hal ini akan menjadi seimbang. Dengan keseimbangan ini secara alamiah kita akan bahagia, damai, ya. Jadi tujuan ini yaitu mengerti jasmani itu, yaitu kita dapat mempergunakan jasmani ini sebaik mungkin, ya. Karena kita sudah memiliki organ-organ yang baik, secara alamiah itulah yang disebut jasmani, ya. Jadi jasmani ini ya harus kita perhatikan. Jasmani ini dapat dipertahankan melalui apa? Makanan, ya. Makanan ini yaitu akan menimbulkan nutrisi atau gizi. Dengan gizi yang cukup, kita bisa menjadi orang yang sehat. Dengan kesehatan inilah kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari, ya. Setelah itu kita dapat melihat, karena kita sempurna di dalam organ-organ tubuh kita, lalu kita bisa melihat kembali ke dalam batin. Batin ini yaitu perasaan atau wedana. Wedana ini yang sering kita jumpain yaitu perasaan senang, tidak senang, dan netral, ya. Terutama saat kita bertemu dengan orang yang kita sukai. Saat kita bertemu dengan orang yang kita sukai, di sana akan timbul kesenangan, ya. Karena orang itu sesuai dengan ngomongan kita cocok, ya. Pikiran kita cocok dengan pemikiran dia, lalu kita senang. Tapi kalau orang yang kita tidak temui, kayaknya tidak nyaman, berarti kita tidak senang dengan orang itu. Tapi itu terbentuk karena apa? Kita terkontak oleh orang tersebut atau benda tersebut, ya. Setelah kita terkontak dengan benda tersebut, ya kita selalu ingatkan bahwa itu pun akan mengalami sebuah perubahan, ya. Jadi perubahan ini ya sebenarnya dalam kehidupan ini melalui perasaan aja kita dapat melihat perubahannya. Saat kita bertemu, setelah beberapa saat kita berpisah dengan orang itu. Saat berpisah dengan kontak yang kita senangi atau tidak senangi, di sana itu kondisi yang lain akan timbul lagi, ya. Jadi semua itu timbul karena ada kondisi-kondisinya, ya. Jadi semua itu ya di dalam ajaran Guru Agung Buddha timbul tidak secara satu kondisi aja, tapi semua satu sama lain saling berhubungan, ya. Setelah itu persepsi atau sanya, ya. Sanya ini yaitu selalu mengingatkan kita pengenalan kita terhadap objek-objek dengan baik. Pengenalan itu yaitu keingintahuan kita. Keingintahuan itu ya terhadap bentuk-bentuk yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa melalui ya baju, ya, atau apapun ya yang dimiliki oleh seseorang. Kita mengetahuinya dengan baik. Setelah itu bentuk-bentuk ini lalu kita mengenal bentuk-bentuk ini dengan baik, ya. Setelah kita mengenal dengan baik, kita mulai
kadang-kadang kita mulai mengomentarinya. Mengomentari yaitulah bentuk-bentuk pikiran, ya. Bentuk-bentuk pikiran ini selalu mengingatkan kita, ya, selalu, ya, mengomentari saja. Supaya bentuk-bentuk pikiran ini, ya, harus kita perhatikan. Saat kita mengomentarinya, saat kita melihat itu bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik, bentuk-bentuk pikiran yang baik maupun bentuk-bentuk pikiran yang netral, kita harus selalu waspada, ya. Nah, terutama bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik. Yang tidak baik setiap saat, ya, setiap waktu dapat kita temui, yaitu di mana? Di media sosial, ya. Jadi semua ini, ya, saat sekarang ini banyak, ya, kita memegang HP, ya. Tapi ya untuk, ya, mengurangi penderitaan, ya, jangan banyak mengomentari. Kalau mengomentari, kalau ada orang komentar lagi, kita tidak senang, di sanalah penderitaan kita akan muncul, ya. Jadi supaya untuk ketenangan kita, supaya menghilangkan penderitaan sedikit demi sedikit, untuk mempraktekkan dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari, ngurangilah mengomentari. Dengan mengurangi komentari, kita secara alamiah akan tenang dan damai, ya. Jadi bentuk-bentuk pikiran ini ya harus kita waspadai. Bentuk-bentuk pikiran ini selalu mengingatkan, kadang-kadang seseorang itu, ya, kita melihat bentuknya, kalau seseorang itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan selera kita, lalu kita mulai mengomentar, ya. Tapi kita diingatkan bahwa setiap manusia memiliki dan kekurangan dan kelebihan. Karena itu kita berusaha, yaitu berusaha ini dengan apa? Kembali ke dalam batin kita dengan menimbulkan sifat yang lebih baik, yaitu sifat belas kasih, ya, cinta kasih. Dengan cinta kasih, belas kasih yang kita timbulkan di dalam pikiran ini, ya, kita dapat memaklumi, ya, memaklumi karakter dari mereka. Kalau karakter seseorang itu, ya, sulit dirubah, ya. Tapi biarpun nasihat yang betapa baik, tapi seseorang itu tidak mau berubah, tidak bisa, ya. Jadi semua itu kembali kepada diri kita, batin kita sendiri. Kalau kita memiliki karakter yang tidak baik, ya, setidaknya berusaha, ya. Tidak menjadi sempurna, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk memperbaikinya. Dengan memperbaiki ini terus menerus, ya, karakter yang tidak baik ini pun akan berkurang sedikit demi sedikit, ya. Semua itu, ya, tidak mudah, ya, butuh perjuangan, ya. Karena setiap manusia ini, ya, pasti memiliki karakter, terutama, ya, karakter yang tidak baik. Karakter kita yang tidak baik ini, setelah kita mengetahui, ya, kita berusahalah meninggalkannya, ya, dengan mempraktekkan Buddha Dhamma ini dengan kesungguhan. Kenapa dengan kesungguh-sungguhan? Kalau kita dengan kesungguh-sungguhan hati itu, di sana akan menimbulkan kejernihan di dalam batin kita. Dengan kejernihan di dalam batin inilah kita dapat mengetahui bentuk-bentuk pikiran kita. Saat pikiran kita diliputi oleh keserakahan, kebencian, kita dapat mengetahuinya dengan jelas sekali, ya. Dengan jelas sekali ini, lalu kita pun harus menumbuhkan kesadaran, ya. Kesadaran ini yaitu selalu waspada, ya. Waspada terhadap batin dan jasmani. Kesadaran inilah yang mengetahui segala tindak tanduk kita melalui jasmani, ya, perasaan, pencerapan, pikiran. Jadi kesadaran ini yang mengetahui. Saat jasmani ini sakit, kesadaran itulah yang mengetahui. Karena kesadaran itu mengetahui, lalu timbul perasaan tidak menyenangkan. Perasaan tidak menyenangkan itu kenapa? Karena kita selalu mau menolak, selalu ingin sehat, tidak mau sakit, ya. Tapi semua kita harus selalu ingat bahwa itu adalah perubahan, ya. Perubahan itu, ya, harus kita terima, ya. Saat kita sakit, ya, yang penting kita mau berusaha, ya, menyembuhkan penyakit yang kita derita, yaitu dengan minum obat,
atau memeriksa ke dokter. Dengan semua itu, ya semua itu kalau badan seseorang itu sudah sakit, ya butuh waktu untuk menyembuhkannya, ya. Jadi 5 kelompok kehidupan ini ya harus kita waspadai, harus kita tingkatkan. Setelah kita mengetahui 5 kelompok kehidupan ini, kita kembali melihat apa? Kebenaran yang sejati yang ada di dalam jasmani dan batin ini, yaitu ya selalu mengembangkan praktek-praktek yang baik, yang mulia. Ya salah satu yang baik, yang mulia itu yaitu selalu kita diingatkan untuk selalu mengembangkan cinta kasih dan belas kasih. Dengan kepedulian ini, karena kita praktek dhamma ini, karena kita memiliki cinta kasih dan belas kasih, kepedulian terhadap siapa? Sebelum dapat kita membantu orang lain, kepedulian kita terhadap diri kita sendiri dulu. Dengan diri kita nyaman, lalu dapat kita bisa membagi kepada orang lain. Kalau diri kita sakit, tidak nyaman, bagaimana kita dapat membagi kebahagiaan kita terhadap orang lain? Semua itu ya harus kita sadari, ya. Salah satu kita bisa melihat, karena ini dalam hari kemerdekaan, kita bisa melihat kembali, yaitu pahlawan-pahlawan kita. Karena pahlawan-pahlawan kita ini timbul karena apa? Kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Karena melihat penderitaan orang lain, karena penderitaan akibat dari apa? Penjajahan. Akibat dari penjajahan timbul karena kepedulian, lalu mereka mau mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negara. Begitu juga ya, saat ini biarpun kita telah merdeka, tapi kita masih dijajah. Dijajah oleh apa? Kegelapan batin kita sendiri, yaitu keserakahan dan kebencian kita. Jadi kita telah mengetahui kenapa dijajah, karena setiap saat kita mengalami penderitaan. Untuk membebaskan penderitaan, untuk membebaskan penjajahan dari penderitaan, ya salah satunya kita harus mempraktekkan Buddha Dhamma ini. Ya, Buddha Dhamma ini yaitu ya selalu mengingatkan kita, salah satunya mengikis keserakahan, yaitu menjadi orang yang dermawan, selalu menolong orang yang mengalami kesusahan. Ya, dengan selalu menolong ini, secara alamiah kita disebut apa? Pahlawan juga. Memang bukan pahlawan pembela bangsa, tapi pahlawan membantu orang lain. Sebenarnya pahlawan ini dalam kehidupan kita sehari-hari dapat kita temui. Jadi Bapak Ibu, Anda ini semua adalah pahlawan. Mengapa disebut pahlawan? Karena Anda ini semua pahlawan keluarga, pahlawan bagi anak-anak. Tanpa Anda semua barangkali ya anak-anak itu tidak akan tumbuh besar dan berkembang dengan baik, ya. Jadi semua di dalam batin manusia itu memiliki jiwa kepahlawanannya. Tinggal kita mengembangkannya. Apakah pahlawan ini harus kita kembangkan di dalam keluarga atau kita kembangkan secara lebih meluas? Semua itu tergantung kepada pilihan kita, tekad kita, ya. Di dalam ajaran Guru Agung Buddha selalu mengingatkan kita untuk mencapai praktek-praktek yang baik, praktek-praktek yang luhur, harus kita memiliki kesungguhan hati, keteguhan hati, ya. Jadi keteguhan hati ini yaitu tekad. Ya, tekad apa? Tekad di dalam membina keluarga, tekad membimbing anak kita, menuntun anak kita menuju keberhasilan. Semua itu adalah sebuah tekad yang baik, tekad yang luhur. Makanya kita bisa melihat kembali kebaikan-kebaikan, keluhuran-keluhuran itu ada di dalam batin kita. Tinggal kita mengembangkan dan meningkatkan terus-menerus. Hingga suatu saat apa? Kotoran-kotoran batin kita dapat kita realisasi dengan baik. Kotoran-kotoran batin ini ya dapat kita realisasi, yaitu salah satu dengan meditasi. Ya, meditasi ini yaitu kembali melihat proses secara alamiah batin dan jasmani. Ya, jadi
kita sebagai umat yang baik apabila kita telah memiliki dermawan, telah mempraktekkan sila, jangan lupa ya, jangan lupa mempraktekkan meditasi ya, karena meditasi inilah jalannya menuntun ke arah batin kita sehingga kejernihan, keluhuran itu selalu kita tingkatkan dengan lebih baik ya. Karena dengan berdiam diri secara alamiah, energi-energi yang baik itu akan berkembang ya. Energi-energi yang baik ini setelah berkembang, dia akan apa? Ya, menghancurkan kotoran-kotoran yang tidak baik ya. Makanya di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu orang ya, para meditator ya, selalu mengingat kita berpikiran yang positif ya. Dengan berpikiran positif ini ya, kita dapat menghilangkan perasaan-perasaan, kilesa-kilesa yang tidak baik. Kilesa-kilesa itulah yang dapat kita hancurkan ya. Jadi kita harus mempraktekkan meditasi ya. Jadi meditasi ini ya, saat kita memiliki perhatian ya, perhatian pada batin dan jasmani itu bukan hanya di wihara saja. Tapi kalau saat kita kerja, saat ibu lagi masak, dengan kesungguhan hati, dengan pikiran yang tulus, kita dapat memperhatikan. Jadi semua itu pekerjaan-pekerjaan dapat kita perhatikan dengan kesungguhan hati kita ya. Jadi itulah praktek dari meditasi. Tapi meditasi ini lebih nyaman apabila kita duduk diam, tidak melakukan aktivitas. Karena duduk diam, kita tidak melakukan aktivitas, secara alamiah kita kembali ke dalam batin kita sendiri. Dengan kembali ke dalam batin kita, apabila seseorang itu memiliki konsentrasi yang baik, mereka itu akan secara alamiah melihat proses keseluruhan dari jasmani dan batin ini sendiri. Sebuah proses yang alamiah, yaitu timbul, berlangsung, dan tenggelam. Jadi selama ini kita diingatkan, yaitu kalau batin kita saat kita melihat, itu timbul, berlangsung, dan tenggelam. Saat ini ya, perasaan itu saat ini misalkan Anda ini mengenal saya. Mengenal saya kenapa? Karena Anda memiliki pengenalan. Pengenalan berbentuk apa? Salah satu jubahnya berbentuk warna kuning. Itu adalah pengenalan, persepsi kita. Kita mengenal dengan baik. Dan mengenal dengan baik, tentu kita memiliki pemikiran-pemikiran. Barangkali ya, orang ini akan memberi pesan-pesan dhamma. Semua itu adalah menunjukkan kita memiliki pengenalan-pengenalan didasari oleh kesadaran ya. Jadi semua itu ya, dalam kehidupan ini harus selalu kita tingkatkan ya, kesadaran ini. Karena dengan kesadaran yang selalu kita tingkatkan, kita akan melihat secara alamiah dalam melihat proses kehidupan ini. Karena sangat sulit ya. Karena kenapa ya? Karena sebagai umat awam banyak kesibukan-kesibukan. Karena kesibukan-kesibukan itu ya, karena kadang-kadang kita gelisah ya, karena kita dikejar oleh pekerjaan kita ya, kita lupa melihat kembali ke dalam batin dan jasmani itu ya. Jadi semua itu apabila kita dalam pekerjaan ya, diminta terus ya, kita harus pelan-pelan mengerjakannya. Semakin tidak nyaman kita, semakin tidak batin kita tertekan ya. Jadi saat menjalani pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah tangga ya, jalanilah ya dengan santai, dengan nyaman. Dengan nyaman, santai, pekerjaan-pekerjaan apapun yang kita kerjakan dapat kita selesaikan dengan baik. Jadi semua itu ya butuh kesabaran ya. Ya, tahan menghadapi masalah-masalah. Karena setiap manusia pasti memiliki masalah-masalah ya. Masalah-masalah itu bukan kita hindarkan, tapi kita dapat menerima ya, menerima dengan baik ya. Jadi hadapilah, jangan menyalahkan orang. Semakin kita menyalahkan orang, semakin batin kita tertekan.
Kalau batin kita tertekan, ya emosi kita akan meningkat. Nah, dengan emosi kita meningkat, orang yang berada di dekat-dekat kita, orang-orang yang tidak mengetahui, pasti pun akan tidak nyaman. Nah, jadi karena untuk memperhatikan diri kita, memperhatikan mereka, ya orang-orang yang dekat kita, ya selalulah ya membuat mereka dengan nyaman. Ya salah satu kalau seseorang itu selalu marah, selalu cepat emosi, orang-orang akan selalu menjauh dari orang tersebut ya. Jadi kita kita sebagai manusia hidup dalam bermasyarakat, hidup dalam bersosial, ya kita harus bisa memahami perasaan-perasaan orang lain. Nah, dengan memahami perasaan-perasaan orang lain, orang lain nyaman, kita nyaman. Nah, semoga kita dapat berkembang dalam praktek Buddha Dhamma ini ya. Karena Buddha Dhamma ini tidak memaksa ya semua itu atas keikhlasan kita menjalani mempraktekannya. Tanpa keikhlasan, tanpa kerelaan, kita tidak akan menemukan apa-apa ya. Nah, karena dengan kesungguhan hati ini nanti kita akan menemukan sesuatu itu yang berbeda, yang sesuai dengan ajaran Guru Agung Buddha ya. Jadi semua itu tanpa kita praktekkan, kita hanya tidak akan mengalami apapun. Tapi kalau kita mempraktekannya dengan sungguh-sungguh, kita dapat mengetahuinya dengan jelas. Misalkan makanan ini sangat bagus warnanya, kelihatannya. Kelihatan warnanya sangat bagus. Tapi setelah orang cicipi, wah enak. Tapi Anda hanya, oh bagus. Dan tidak mencicipinya, apakah Anda tahu? Tidak tahu. Jadi orang kalau melihat, wah Dhamma itu benar, tapi tidak mempraktekannya, mereka tidak akan mengalami rasa ya. Jadi rasa itu di dalam mempraktekkan Buddha Dhamma ini sangat penting ya. Melalui apa? Pengenalan kita, pengalaman-pengalaman kita. Karena dalam kehidupan ini, pengalaman-pengalaman ini selalu mengajar ya. Karena kita memiliki batin dan jasmani, batin dan jasmani ini suatu saat pun akan hancur. Saat hancurnya jasmani kita. Tapi sebelum hal itu terjadi, setidaknya kita mengenal batin dan jasmani ini dengan baik ya. Ya salah satu dengan praktek Buddha Dhamma ini ya. Karena setidaknya kita memiliki keluhuran hati. Hingga suatu saat kalau batin kita akan hancur, kita tidak merasa kecewa. Karena kita telah menimbulkan perbuatan-perbuatan baik. Nah, kebajikan-kebajikan inilah yang akan menuntun kita di kehidupan sekarang maupun kehidupan berikutnya ya. Jadi selalu kita apabila kita memiliki karakter-karakter yang baik, yaitu dermawan, sila, kita selalu diingatkan untuk selalu meningkatkannya. Kalau kita hanya mengetahui tapi tidak meningkatkan, ya kita akan selalu berada dalam hal yang sama setiap tahun ya. Tapi kita ingat, setiap tahun itu yaitu kalau orang itu dari muda dengan berlalunya setiap tahun, seseorang itu pasti akan berusia tua. Tapi setidaknya saat berusia tua, setidaknya kita memiliki bekal yang baik. Bekal yang baik inilah yang akan selalu menuntun kita sehingga kita memiliki budi pekerti yang baik. Seperti negara Indonesia memiliki tanah air yang subur. Tapi kalau tanpa orang yang memiliki budi pekerti yang baik, yang mengolahnya dengan baik, negara ini pun sulit berkembang ya. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang baik, kita harus setelah kita memiliki jasmani yang sehat, kita harus memiliki budi pekerti yang baik. Dengan budi pekerti yang baik, satu sama lain saling membantu, saling mendukung, sehingga kita sama-sama maju dan sejahtera. Kalau hanya satu yang maju, satu yang lain tidak mendukung, orang yang maju ini tidak mendukung orang yang sederhana, satu sama lain, orang yang maju ini kan kehidupannya pun akan hancur juga. Jadi di sini kita diingatkan satu sama lain, kalau kita maju, kita mendukung.
mendukung orang yang membutuh bantuan. Dengan membantu mereka secara alamiah, itulah kita memiliki bekal kebajikan, ya. Seperti ya nanti minggu depan kita kembali memperingati hari ulang tahun SIMA, ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat atas ya dukungan Anda semua, SIMA ini ya umat ini bertambah banyak. Dengan demikian berarti kita sebagai umat Buddha telah memberi sarana untuk melakukan perbuatan baik kepada orang lain, ya. Jadi itu semua butuh pengertian-pengertian yang baik. Karena pengertian-pengertian yang baik ini ya nanti kita sendiri yang akan merasakan, ya. Dan tidak ada yang dapat memberikan penjelasan yang lebih luhur, yang lebih tinggi selain batin kita sendiri, ya. Jadi kita selalu diingatkan untuk selalu mendukung, membantu orang lain. Kalau seseorang itu berkembang dengan baik, ya semua itu atas dukungan kita bersama. Tapi ingat, dia berhasil itu karena saya, jangan, ya. Itu timbul karena sebuah kesombongan, sebuah keegoan, kesombongan itu yaitu harus kita kikis, ya. Karena kebanyakan dari kita semua, ya, kita mempraktekkan melihat kembali kelompok kehidupan ini, 5 kelompok kehidupan ini, yaitu selalu mengingatkan kita melepas ego kita, keangkuhan kita. Karena kelompok kehidupan ini ada di dalam batin dan jasmani kita. Dengan ya saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami kebahagiaan, itu adalah proses dari batin kita masing-masing, ya. Jadi kita bisa melihat, jangan itu karena dia berhasil karena saya telah membantunya. Jangan. Ya, kita bersyukur bahwa dalam kehidupan ini kita telah diberi kesempatan yang baik untuk mendukung orang lain, ya. Jadi rasa bersyukur ini ya kita terima dengan baik. Karena kenapa? Kalau kita merasa bersyukur, kita dapat melihat ya bahwa sekarang ini ya kepada ibu-ibu dibandingkan dengan Dhammasaka yang tahun 80-an, pasti perubahannya sangat luar biasa. Jadi dapat kita syukuri, ya. Dengan menyukurinya, saat ini kita merasakan kebersamaan ini atas apa? Perjuangan pengorbanan itu sendiri, ya. Jadi semua itu ya dapat kita ya tingkatkan, ya, praktekkan dengan baik. Dengan mempraktekkan Buddha Dhamma ini secara alamiah, kita selalu mendukung dan menjembatani orang lain. Jadi kita dapat kehidupan ini berarti kita telah memberi, ya, diberi kesempatan, diberi manfaat yang banyak, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, ya. Jadi dalam kehidupan ini ya kita satu sama lain ya harus berkembang, ya. Berkembang itu ya harus dari batin kita sendiri. Karena siapapun tidak dapat, ya. Jadi saat kita misalkan dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini telah dikuasai oleh teknologi, ya. Kalau kita tidak hati-hati, ya kita sendiri akan dikuasai selalu. Dengan mengetahui batin dan jasmani ini, ya setidaknya kita diingatkan kita diingatkan untuk memberikan waktu kepada diri kita, yaitu saat kita ya bermain HP boleh, tapi saat kita melakukan aktivitas, HP itu harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini ya HP itu yaitu menjadi nomor 2. Karena dimanapun kita berada, HP itu selalu menemani kita. Ya, salah satu saat kita lupa membawanya, di sana apa timbul? Tidak nyaman. Tidak enak, susah. Jadi telah menguasai kehidupan kita. Jadi menguasai kehidupan kita, kalau Anda ingin merdeka, ingin bebas, ya setidaknya belilah kesempatan untuk untuk beberapa saat meninggalkannya sebentar. Karena kenapa? Kalau kita tidak memulai, tidak ada orang yang dapat menghentikan diri kita sendiri. Ya, memang di sini ya Bapak Ibu tidak main HP, tapi di luar belum tentu. Ya, tapi ingat,
itu tidak masalah, tapi Anda harus memiliki waktu ya. Jadi buat ya waktu main HP, karena kalau kita selalu bermain HP saat misalkan ya, saat orang tua kita sama kita ngomong, lalu kita tidak memperhatikan, kita main terus, saat mereka hidup kita tidak merasa apa-apa ya. Tapi saat kita kehilangan, di sana kita ingin mengulang, maaf itu tidak bisa kembali. Jadi saat ini kita mengingatkan ada waktu. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu terhadap HP itu sendiri ya. Saat di kantor, di kerjaan ya kadang-kadang kita keasikan, kita lupa apa kewajiban kita ya. Jadi kita harus mengingatkan kembali kewajiban kita ya, yaitu selalu meningkatkan batin yang baik, jangan selalu dikuasai oleh teknologi ya. Karena teknologi ini makin maju, kalau manusia ini tidak hati-hati ya kita dapat dikuasainya. Memang negara ini telah merdeka, tapi batin kita belum terbebas ya. Jadi untuk membebaskan batin kita ya setidaknya ada waktu, ngaturlah waktu ya. Jadi waktu untuk kita pegang, waktu untuk apa-apa kita ngaturlah dengan baik. Jadi manajemen itu bukan soal keuangan saja ya. Jadi soal kehidupan ini pun harus ada manajemen yang baik ya. Manajemen itu ya pemimpin yang baik. Dengan pemimpin yang baik yang dapat kita ngatur, kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kita sendiri menjadi orang yang manfaat, orang-orang yang di sekitarnya pasti akan merasakan manfaatnya. Tapi kalau diri kita sendiri belum memulai, bagaimana orang lain bisa merasakannya ya. Jadi semua itu kembali kepada batin kita sendiri ya. Jadi kepada generasi yang muda ya hati-hati, karena saat ini ya generasi muda pinter dalam teknologi ya. Tapi teknologi itu kalau kita bisa mempergunakan dengan baik, itu akan menuju kemajuan yang baik. Tapi kalau teknologi itu kita pergunakan dalam hal yang salah, itu akan membuat batin kita merosot ya. Jadi saat kita melihat media-media sosial itu, komentar-komentar itu, makanya jangan terlalu banyak komentar. Kalau makin komentar, lihat kembali, wah batin saya merosot. Sulit ya, karena kebencian itu loh. Kebencian itu ya selalu, karena kita apa? Selalu menginginkan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita. Tidak mau menerima harapan orang lain. Di sana itu kalau kita mengetahui, kurangi komentar ya. Dengan tidak mengomentari, kita dapat nyaman, kita akan bahagia ya. Karena tujuan mempraktekkan Dhamma bukan bahagia di dalam surga ya, tapi kebahagiaan di saat ini juga. Karena pesan Dhamma penuntun kebahagiaan. Jadi bukan mengharap surga, di saat ini kita mendapatkan kebahagiaan. Itulah surga yang sebenarnya ya. Jadi bukan berarti kita menjadi seorang manusia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Kita dengan kesungguhan hati, dengan praktek yang benar, pasti akan menerima hasil manfaat dalam praktek-praktek Dhamma yang baik ya. Jadi kita selalu diingatkan ya, janganlah berusaha jangan terlalu banyak komentari ya, karena semakin banyak komentari nanti di sana semakin banyak penderitaan, semakin banyak masalah-masalah yang kita temukan dalam kehidupan ini, semakin rumit. Siapa sih mau kehidupannya rumit? Semua enggak mau. Semua mau kehidupannya berjalan dengan lancar, dengan baik. Kalau kita ingin berjalan dengan lancar, dengan baik, ya kembalilah kepada batin, kesejatian diri kita sendiri. Dengan apa? Pikiran-pikiran yang baik, pengertian-pengertian yang luhur. Ya, pengertian-pengertian yang luhur ini timbul karena apa? Meditasi ya, samadhi. Kalau kita udah memiliki dermawan, sila, kita harus kembali
kepada kejernihan pikiran. Nah, kejernihan pikiran ini akan selalu mengingatkan kita bahwa kita memiliki pengertian-pengertian yang luhur. Pengertian-pengertian yang luhur inilah yang disebut kebijaksanaan. Nah, dengan kebijaksanaan inilah yang akan selalu menuntun kita menuju ke arah yang lebih baik. Arah yang mana yang pantas kita lakukan, arah yang mana yang tidak pantas kita lakukan. Ya, jadi sebagai umat yang baik harus selalu memiliki perhatian terhadap batin dan jasmani. Karena semuanya itu akan mengalami perubahan. Nah, semuanya itu tidak memuaskan. Ya, salah satu ya seperti yang sering saya ungkapkan HP ya. HP ini saat kita sudah memiliki HP yang canggih, tapi tahun berikutnya ada timbul HP yang lebih canggih. Nah, saat timbul di sana setelah kita menerima, timbul ketidakpuasan, keinginan lagi memiliki HP yang baru itu. Nah, jadi kita melihat semua corak-corak itu ya tidak kekal, tidak memuaskan, dan suatu saat akan hancur tampak diri ya. Nah, HP yang kita miliki yang betapa canggih pun setelah 5 tahun kemudian akan dilupakan orang. Nah, jadi semua itu timbul karena sebuah proses ya, proses yang terus berlanjut ya. Jadi semua itu ya karena setiap manusia ini yaitu selalu mengembangkan supaya apa? Di dalam dunia penjualan, setiap orang ingin ya selalu membuat produk-produk yang menggiurkan sehingga setiap orang melirik tertarik kepadanya. Itu adalah proses dari kehidupan. Tapi kita bisa melihat kembali proses itu tidak habis-habisnya. Sampai kehidupan kita berakhir, proses itu masih tetap ada. Jadi setelah kita mengetahui, kita harus kembali kepada diri kita sendiri, yaitu melihat 3 corak ini secara nyata ya 3 corak ini memang saya dapat bilang hidup ini adalah perubahan. Tapi saat hidup ini perubahan, saat kita berpisah dengan orang yang kita cintai, saat itulah apakah kita hanya berbicara tentang hidup ini perubahan, apakah kita bisa menerimanya. Saat kita bisa menerima, di sanalah kekecewaan, penderitaan tidak timbul di dalam batin kita. Tapi kalau kita tidak bisa menerima, di sanalah timbul ratap tangis, kekecewaan bisa timbul. Jadi di dalam ajaran Guru Agung Buddha, ketidakkekalan, ketidakpuasan ini harus secara jernih kita lihat di dalam proses batin kita sendiri. Jadi itu sulit ya diungkapkan melalui kata-kata, barangkali hanya kata-kata, tapi pengenalan-pengenalan inilah melalui pengalaman-pengalaman kita sesungguhnya yang akan kita petik ya. Jadi kalau kata-kata ini hanya ungkapan saja, tapi yang mau kita terima dan melalui pengenalan kita, pengalaman kita masing-masing ya. Jadi memang setiap orang pasti bisa, itu perubahan. Tapi saat terjadi, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyinggapinya. Semua itu tergantung kepada kesiapan batin kita, kesiapan mental kita dalam menghadapi proses kehidupan ini. Yaitu semua itu butuh pelepasan. Ya, pelepasan yang salah satu dengan memberi bantuan kepada orang lain, kita mulai melepas keterikatan kita terhadap batin dan jasmani ini. Ya, dengan selalu berusaha, kalau kita selalu mempraktekkan Buddha Dhamma ini dengan sungguh-sungguh, pasti suatu saat kita akan memiliki pengertian-pengertian sifat-sifat yang luhur. Sifat-sifat yang luhur, pengertian-pengertian yang luhur, itulah yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Saat kita melihat Guru Agung Buddha, kita akan melihat kembali sifat-sifat luhur itu. Sifat-sifat luhur itu bukan pada siapa-siapa. Sifat-sifat luhur itu akan kembali ke dalam batin dan jasmani kita sendiri. Ya, jadi selalu berusaha ya mengembangkan. Semoga dengan pesan Dhamma saya ini, semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma maju di dalam Dhamma Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata.